Oke, kali ini kita akan membahas tentang copywriting dan storytelling. Oke, jadi copywriting ini apa sih? Banyak yang mungkin kita bingung ya tentang copywriting. Saya mau bacakan tentang arti dari copywriting ya. Copywriting adalah sebuah teknik menghasilkan tulisan yang membuat pembaca memberikan respon yang kita inginkan. Tulisan ini disebut copy ya. Copy itu dibuat agar pembaca mulai membeli, mendaftar, mengingat, atau melakukan tujuan lain yang Anda inginkan dari tulisan tersebut. Jadi intinya gambaran besarnya tulisan yang menarik agar mereka melihat, membaca, membuat trust, mereka bisa membeli tentang produk atau jasa yang Anda jual ya. Jadi tentang copywriting lah. Ini ada 3 tips tentang copywriting. Yang pertama, bukan sekedar menulis, teman-teman. Nah, ya pasti Anda berpikir bahwa tugas seorang copywriter hanya menulis saja. Eits ya, salah teman-teman. Kenapa? Karena sebagai seorang copywriter, Anda harus mampu meningkatkan konversi dan juga engagement. Sehingga mereka bisa membeli produk yang Anda jual atau yang Anda tawarkan ya. Artinya Anda dapat menyalurkan semua ide yang ada di dalam otak Anda, dan melalui ide tersebut, audiens Anda bisa mengambil tindakan sesuai dengan keinginan Anda. Seperti contohnya, ketika Anda menulis caption atau artikel yang bertujuan untuk mempromosikan produk Anda, ya, dengan menggunakan teknik copywriting, maka dengan begitu audiens melihat atau membaca, mereka akan langsung tertarik dan mereka akan membeli produk Anda. Ya, Anda bisa lihat mungkin dari copywriting produk yang sejenis atau produk yang mungkin dari kompetitor Anda bisa lihat, Anda bisa motif sesuai dengan produk yang Anda nanti mau jual. Jadi mereka bisa langsung melihat, bisa langsung tertarik dan beli, teman-teman. Ya. Yang kedua adalah tidak membosankan. Sebisa mungkin audiens Anda tidak merasa yang ngantuk maupun bosan membaca tulisan Anda. Apalagi tulisannya kok panjang ya, gak menarik juga. Ya, itu. Jadi, dan ingat, jangan bertele-tele, bertele-tele ibaratnya ya. Tidak membosankan itu tidak bertele-tele. Terlalu panjang, tidak membuat suatu ringkasan, itu juga jelek, teman-teman. Dan yang ketiga, menganggap hanya satu pembeli. Jadi membuat tulisan harus sesuai dengan target audiens Anda. Ya, jadi atau niche market atau pangsa pasarnya Anda. Jika Anda menjual perhiasan, biasanya Anda menjual kepada wanita, betul ya? Namun ini belum spesifik. Nah, ingat teman-teman, belum spesifik. Anda perlu membuat lebih spesifik lagi. Kenapa? Ya, agar pangsa pasar Anda semakin spesifik, semakin lebih jelas, semakin produk Anda semakin laku. Nah, contohnya ya, semisal Anda membeli perhiasan, ada 2 kemungkinan. Pertama, karena ya ingin dipakai saja. Itu yang pertama, wajar kan? Yang kedua, disimpan untuk investasi. Nah, Anda membuat yang mana? Yang membuat untuk perhiasan atau untuk investasi? Anda harus perjelas copywriting Anda. Ya. Lalu juga sebagai contoh, Anda menembak ke pangsa pasar jenis kelamin wanita, mungkin umurnya juga 25 sampai 35 ya. Lalu statusnya wanita karir. Kalau investasi mungkin jadi wanita karir. Kalau ingin dipakai mungkin ya Anda bisa nembak ke wanita manapun gitu kan, yang mungkin suka dengan perhiasan. Oke? Dan yang keempat, berarti ada 4 ya, jangan kaku. Ini jangan kaku. Mungkin Anda sering berpikir bahwa menulis itu dengan bahasa baku ya akan terlihat lebih profesional. No, teman-teman. Jadi kadang-kadang nggak harus terlalu baku, teman-teman. Karena kalau terlalu baku juga monoton. Ya, Anda bisa pelajarin keempat-keempatnya ini. Dan yang kedua adalah storytelling. Jadi storytelling ini apa? Ingat, orang tidak suka dengan iklan, tetapi suka dengan cerita, dan mereka akan ingat dengan cerita. Oke? Pengertian storytelling bagi seorang copywriter, kemampuan untuk mendongeng atau storytelling ibaratnya ya, adalah keharusan untuk dimiliki. Ya, mereka harus membuat suatu promosi yang alami, dibingkai dan dalam cerita menarik. Ini namanya storytelling. Orang suka dengan story sekarang, suka dengan cerita. Makanya kenapa kok sekarang orang di Instagram lebih suka dengan story ya. Ya ini teman-teman, sudah nggak Anda buat tentang story dari perusahaan Anda? Sudah nggak Anda upload tentang story ya di Instagram ya, dan memasarkan produk yang Anda jual? Oke? Dan dengan memberikan sentuhan storytelling, maka narasi yang disampaikan akan menghidupkan. Nah ini teman-teman. Jadi di buku saya tulis juga, dan lebih dimudah dimengerti karena adanya cerita. Jadi ingat teman-teman, bisa membuat storytelling. Entah itu dari story yang seperti biasanya, atau
Ya, ini ada tipsnya juga. Anda bisa memberikan interaksi dengan question atau polling atau quiz yang disediakan template-nya oleh Instagram. Jadi mereka bisa interaksi dan ada ceritanya juga. Nah, kalau Anda bisa membuat sesuatu storytelling yang menarik seperti ini, saya yakin produk Anda pasti akan laris di pasaran.